Calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengungkapkan optimisme dirinya akan menang dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dalam acara halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera di Gor Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu pagi, Foke mengungkapkan setiap kader partai pendukung dirinya siap bekerja keras mengusung dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta mendatang. Buktinya apa? Saya bersyukur jajaran Partai Keadilan Sejahtera ini tidak hanya pada tingkat wilayah, tapi sudah sampai kepada tingkat akar rumput. Sekarang semuanya beraktivitas dan bergerak untuk mencapai sukses pada pemilihan umum kepala daerah putaran kedua yang tinggal 18 hari lagi nih. 18 hari lagi, ya. Itu tidak ada pilihan buat kami selain daripada merapatkan barisan dan juga bekerja keras. Ya. Sementara di acara halal bihalal di Gang Arab Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Joko Widodo kembali menegaskan dirinya tak gentar menghadapi Pilkada DKI putaran kedua. Optimisme yang diusung Jokowi berangkat dari keyakinan dirinya bahwa pemilih nanti adalah rakyat, bukan elit para partai politik. Saya rasakan itu. Ya, nanti yang milih kan bukan elit parpol, yang milih kan rakyat. Yang milih bukan elit parpol, yang milih nanti rakyat Jakarta, yang milih rakyat Jakarta. Ya nanti dilihat saja, coba dilihat. Masyarakat sudah pintar, masyarakat cerdas, masyarakat rasional. Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 20 September mendatang. Dua pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli serta Joko Widodo Ahok akan mencoba mendapatkan simpati sekitar 6 juta pemilih lebih di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Panwaslu DKI Jakarta dan Forum Demokrasi meluncurkan tabulasi suara Panwas elektronik di Bundaran HI Jakarta kemarin. Panwaslu mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penghitungan suara di TPS. Dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran formulir pendaftaran relawan pemantau TPS pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Tabulasi suara Panwaslu elektronik yang merupakan data berupa foto-foto yang dikumpulkan masyarakat dari C2 Plano dari hasil pemungutan suara. Nantinya setiap warga akan memantau proses penghitungan suara pada formulir C2 di TPS-TPS terdekat. Hasil perhitungan pada formulir C2 difoto dan kemudian dapat dikirim ke alamat email www.vetjakarta.org. Warga berharap pemilu kada yang akan digelar tanggal 20 September mendatang bisa berlangsung dengan jujur, tertib, dan aman. Kita langsung tanya ke Bang Ramdan Syah yang sudah siap di sini bersama kami. Sebelum nanti berbicara dengan narasumber lainnya, ini bisa dikatakan apa ya? Salah satu baru pertama kali begitu. Tingkat Bawaslu saja tidak ada. Ini untuk mendandingi dari KPUD atau seperti apa sih, bentuk pengawasannya seperti apa sih nanti, Bang? Oh iya, pertama saya harus koreksi gambar dulu. Itu gambar yang tadi ditampilkan itu bukan gambar terkait dengan deklarasi kami itu. Karena tadi berbahaya gambar pasangan calon. Itu harus koreksi. Yang kedua, terkait pertanyaan apakah kemudian ini baru pertama kali, jawabannya tidak. Karena tahun 2009 ketika saya jadi ketua Panwaslu dalam Pileg dan Pilpres, kami sudah melakukannya secara offline. Artinya dulu kan ketika KPU melakukan rekapitulasi data ini kan kita Panwas hanya menerima data dari KPPS pada PPL. Diam saja, maksud saya. Kita menerima data dari KPU tanpa reserve. Kita nggak mau. Kita harus kemudian dengan reserve. Reserve-nya apa? Ketika kita dapat nama yang C1 pada hari H, kita melakukan collecting. Kemudian collecting kita menghimpun ketika direkap di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, hingga tingkat kota, kita punya data pembanding. Dari mana? Dari C1 yang bentuknya C1 seperti ini. Data ini kami sudah miliki itu sejak tahun 2009. Data seperti ini C1. C1 di 15.059 TPS. Putaran pertama pun kami lakukan 15.059 TPS. C1 tidak berpasrah diri kepada rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan dengan cara C2 Plano melibatkan namanya petugas pembantu relawan, petugas pembantu PPL namanya, atau tanda kutip di sana relawan. Kita hire untuk pada hari H, khusus hari H, 801 petugas pembantu PPL ini bersama dengan petugas lapangan kita
267, ada 1000 berarti. 1000, sementara TPS itu ada 15.059. Rasionya satu orang itu harus mengejar 15 TPS. Tentu saja kesulitan, sehingga dalam hal penghitungan rekap C2 misalkan, C2 plano itu, kami hanya bisa mendapatkan 14.000 TPS. Kita masih kurang lagi sekitar 1.000 lebih TPS. Dan kerja kawan-kawan petugas lapangan kami di lapangan, karena harus mengejar 15 TPS, itu 6 pasangan calon. Besok itu cuma 2, Mbak Wiwi. Cuma 2, pada saat bersamaan sekitar pukul 3, itu akan plano dibuka dan kita nggak akan bisa ngejar selama 15 TPS. Terangkan C2 plano. C2 plano itu adalah ketika direkap penghitungan hasil ditutup, formulir itu ada dihitung makanya menggunakan yang paku. 1, 2, 3, 4 dicoret menjadi 5-nya itu. Nah, itu domain publik. Jadi hasil rekapitulasi tingkat TPS. Tingkat TPS. Tingkat TPS ini beda dengan C1. C1 ditulis ke C1, diserahkan kepada Panwas, pasangan calon, kemudian kepada PPK. Itu kan milik kami semua. Publik tidak bisa melihat. Tapi C2 yang ditempelkan di TPS, warga masyarakat boleh lihat, boleh memotret, boleh kemudian menyimpan, juga boleh untuk mendokumentasikan, naruh di website pun boleh. Nah, lalu kita berpikir ketika Fed datang ke kami, oh ini kayaknya bagus nih. Kalau mereka mau punya resources, punya SDM, punya sumber sistem segala macam, kenapa nggak kita pakai? Nah, ini akan kita lakukan. Ini kemarin yang putaran pertama ya? Ya, kita dengan 14.000 punya kita, tapi ini nggak kita publish. Mohon maaf, ini tidak kita publish. Kita hanya membandingkan pada hari H ketika. Berarti ini beda dengan lembaga survei. Ada mengatakan bahwa wah ini seng-sengan lembaga survei. Kalau lembaga survei quick count, kalau ini real count oleh Panwaslu. Kan ada 3 bentuk seingat saya Mbak Wi ya, exit poll, kemudian quick count, ada namanya real count atau tabulasi suara pembanding. Tapi kami menyebutkan tabulasi suara Panwas. Kita lebih pada data internal kami, bagaimana untuk mengawasi data KPU, karena jujur kita hanya punya waktu 7 hari ketika suatu kejadian atau peristiwa. Kalau lebih dari 7 hari, maka itu kadaluarsa. Kita tidak mau ketika data itu kemudian ada terjadi praktek jual beli suara atau salah hitung yang merugikan pasangan calon ataupun masyarakat. Kita hanya diam saja. Dananya dari mana sih Mas? 15.000 TPS, lumayan gitu. Ini teman-teman nanti salah katanya Fed. Kami punya hanya yang 801 petugas pembantu lapangan, itu yang memang anggaran kami. Dan kami tidak mau membuat duplikasi, sehingga ketika kami punya resources sendiri, punya SDM sendiri, bandwidth sendiri, ya sudah. Ini kayaknya bisa keluar. Ini ada Ketua Umum dari Fed, Mas Radar Tribaskoro. Mungkin bisa dijelaskan Mas, seperti apa operasionalnya ini nanti? Operasionalnya sangat sederhana, Mas. Jadi relawan diminta untuk membuat foto C2. Jadi C2 itu adalah yang di papan tulis TPS yang ukuran plano ya. Seperti ini bentuknya, yang kalau dilihat dalam A4, dia foto lalu dia upload ya. Kalau dia punya smartphone, kami punya aplikasi ya, begitu dia send maka langsung masuk ke dalam server kami. Tapi kalau dia hanya punya telepon biasa, ponsel biasa, dia hanya foto lalu nanti diupload melalui MMS atau melalui internet. Dia diuploadnya kemana tuh? Ada alamatnya? Ada alamatnya www.fedjakarta.org. Nah, berarti itu difoto setelah selesai ya? Setelah selesai. Itu siapa saja bisa, dalam arti gini, dalam satu TPS mungkin misalkan ada A, B, C, D itu ya, semuanya? Siapa saja ya. Kami menyiapkan fasilitas untuk bisa menampung berapapun ya foto yang diupload ke server kami. Pertanyaannya, kenapa baru pilkada putaran kedua? Karena idenya baru muncul waktu putaran kedua. Oke, baik. Kalau misalkan ada 2 orang yang sama mengirimkan data dari satu TPS, tapi datanya berbeda, bagaimana Anda kemudian memilah mana yang benar, mana yang tidak? Ya, jadi justru apabila semakin banyak masyarakat yang mengirimkan foto, misalnya dari satu TPS itu ada 5 atau 6 foto yang masuk, ya, maka ke-5 dan atau ke-6 foto tersebut akan saling validasi, melakukan self-validating. Ya. Ada 4 foto dengan data A, 2 foto lagi datanya B dan C. Masyarakat bisa menjudge kemudian, ya, mereka bisa, wah yang benar yang mana, gitu kan. Dan kemudian kalaupun ada keraguan, kita bisa download, ya kan, kita bisa lihat apakah foto tersebut ada editan atau tidak. Dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Oke. Mohon maaf, ini kita harus berpikir yang jeleknya dulu ya. Kadang-kadang ada juga yang berniat kemudian merekayasa data. Bisa saja kan dia tanam orang situ 3, 4, 5 kemudian datanya beda.
Nah, verifikasinya bagaimana? Tadi kan Anda katakan akan memverifikasi sendiri, tapi kan kita juga harus aware nih, orang-orang yang kadang-kadang berniat tidak baik juga bermainnya canggih nih. Iya. Jadi pada tingkatan pertama masyarakat kemudian melakukan penilaian sendiri, ya, apakah foto yang pertama itu yang salah atau sekian foto yang lain yang salah. Pada tingkatan kedua itu disek kemudian dengan data KPU dari formulir C1. Dari formulir C1 seperti apa, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak mudah untuk memanipulasi foto-foto ini, ya. Orang bisa melakukan judging dan bisa melakukan validating. Selain mereka lakukan sendiri, bisa juga oleh KPU. Oke. Mbak Wiwi, Anda melihat ini? Iya, menurut saya ini harus dimaknai positif ya, bahwa bagian penting ya dari refleksi demokrasi partisipatoris. Demokrasi partisipatoris yang memang betul-betul melandaskan pada partisipasi masyarakat. Menurut saya sekecil apapun peran dari yang dilakukan oleh Panwaslu DKI dan ditunjang oleh FED ini ya, VED, artinya Forum Elektronik Demokrasi, menurut saya akan memberikan satu implikasi yang positif, yaitu bahwa ini loh, masyarakat sedang melakukan watchdog, jadi mengawasi secara langsung pilihan-pilihannya, dan kalau ada dispute tadi ya, kemungkinan ada dispute, itu harus direkonfirmasi. Di situ paling tidak ketika ada pengawasan seperti ini dilakukan, ada penyandingan data dan sebagainya, itu tidak akan mereka ini ya, yang katakan KPU dengan semua jajarannya, KPU DKI dengan semua jajarannya tidak akan sembrono. Bahkan di level yang paling bawah ya, itu mulai menghitung, ini kita diawasi. Jadi apa maknanya? Diawasi dengan tidak itu akan memberikan satu semacam implikasi yang ya, ada psikologi yang bahwa ini ada pengawasan yang serius dari masyarakat. Bisakah kita katakan bahwa semakin banyak yang mengawasi, semakin banyak yang berpartisipasi, maka tingkat legitimasi keterpilihan calon pemimpin DKI Jakarta yang baru ini kemudian semakin legitimate? Iya, jadi ini kan karena bagian demokrasi, menurut saya bagaimanapun juga masyarakat harus terlibat penuh, dan Jakarta ini tidak sekedar akan menjadi test case dan role model nantinya di mana civil society itu betul-betul berdaya gitu ya, dan ini adalah proses bahwa memberdayakan masyarakat Jakarta yang dianggap memang masyarakat urban, berpendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu memang harus mengedepan seperti ini ya, apa yang dilakukan oleh FED ini dan Panwaslu. Hanya yang kita harus sangat hati-hati adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Jadi tarikan penyimpangan bahwa sebetulnya akan meruncingkan permasalahan tadi itu, menurut saya sangat bagus. Jadi jangan sampai terjadi konflik. Jadi antisipasi ini harus dilakukan secara dini, khususnya antara Panwaslu dengan KPU. KPU ini jangan sampai seperti Tom and Jerry, tapi justru KPU adalah penyelenggara, KPUD penyelenggara, dan Panwaslu DKI adalah mengawasi dan mencegah penyelenggaraan pilkada ini. Itu yang harus dimaknai betul. Jadi saling melengkapi, bukan saling vis-a-vis seperti Tom and Jerry gitu. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana antisipasinya nanti dijawab ya Bang ya. Kita tanya ke Panwaslu DKI Jakarta. Kita harus jeda dulu pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk mungkin terlibat berdiskusi bersama kami ataupun berkomentar terkait apa nanti yang akan kita hadapi di 20 September Pilkada DKI Jakarta. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Terlihat bersih bukan berarti bebas kuman. Air saja tidak cukup. Selalu pakai Dettol.
10 kali lebih efektif membunuh kuman penyebab penyakit agar keluarga tetap terlindungi. Dettol, melindungi. Sabun cair cuci tangan nomor 1. Rekomendasi para dokter. Dr. Hammer menghilangkan berbagai macam rasa sakit dengan 10 macam kepala tongkat yang disesuaikan untuk berbagai variasi pijatan. Tongkat 4 kepala pijat untuk memijat bahu kaku. Tongkat jarum baik untuk melancarkan darah. Tongkat penggetar efektif untuk menghilangkan lemak. Tongkat sirkulasi darah baik untuk prostat. Tongkat 5 jari menstimulasi titik akupuntur di tubuh. Tongkat pemijat sendi untuk menghilangkan pegal. Tongkat lembut untuk merelaksasi. Tongkat pijat halus untuk area sensitif. Tongkat pijat cabang baik untuk memijat bahu dan leher. Tongkat datar untuk menghilangkan kekakuan pada tubuh. 10 tongkat pijat spesial untuk sakit pada bahu dan bahkan sakit pada pinggang. Ya, saya kira apa yang ada di kita sudah pas kalau menurut saya, dan saya kira Indonesia tidak perlu mengikuti Amerika, sebagaimana Amerika juga tidak mengikuti negara lainnya. Di Amerika Serikat tidak pernah menyinggung isu SARA, ya. Misalnya agama Mitt Romney yang Mormon, padahal separuh publik Amerika Serikat tidak merasa bahwa itu bagian dari agama Nasrani, tapi oleh lawan-lawan politik Mitt Romney tidak pernah digunakan untuk menjatuhkan Mitt Romney. Menurut Anda bagaimana ini fenomena ini? Ini ada satu hal yang menarik ya. Sekarang itu kita lihat bagaimana Amerika semakin multikulturalis politiknya ya. Orang yang menjual SARA tidak akan laku di pemilu Amerika Serikat. Kalau misalnya Mitt Romney menang, akan ada pengaruhnya tidak terhadap hubungan Amerika-Indonesia? Kalau menurut saya tidak ya. Mengapa? Karena ini adalah logika dari kemitraan komprehensif antara Amerika dan Indonesia, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat mengakui antara kedua negara ini ada suatu kepentingan nasional masing-masing yang hakiki, yang mendorong kedua belah pihak untuk mempunyai hubungan erat. Tidak atas dasar pribadi. Ya, kita hormati keputusan rakyat. Siapapun Presiden Amerika Serikat, apakah dari Republik atau Demokrat, akan mengandang hubungan dengan Indonesia sebagai hubungan yang positif dan baik bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih banyak Pak Dino atas waktunya. Apakah Anda akan stay terus sampai akhir konvensi atau bagaimana? Saya akan stay sampai hari Jumat dan menyaksikan berbagai pidato di sini dan juga mencoba menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin anggota Partai Republik dan juga dengan Partai Demokrat nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Dino. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Saya Patsy Widakuswara dan tim VOA di Florida mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Ya, itu wawancara Patsy dengan Duta Besar Indonesia Dino Patijala. Saya ke Mbak Wiwi dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang tabulasi. Tadi kita melihat di sana juga lagi rame ya begitu ya. Mereka juga sedang konvensi Partai Republik karena November nanti juga akan Pilpres di Amerika Serikat. Pertanyaan tadi ada menarik dari Patsy. Isu SARA di sana tidak terlalu dimainkan begitu ya. Betul. Tapi di sini dimakan begitu. Di Indonesia dimakan. Anda melihatnya apa kelebihannya pemilu di Amerika Serikat yang mungkin bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita di sini melaksanakan demokrasi di Indonesia? Iya. Kita kan dalam proses learning by doing, Mbak. Jadi proses learning by doing ini ya termasuk memperkokoh lagi, meneguhkan lagi 4 pilar kebangsaan kita, yaitu khususnya dalam konteks ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam demokratisasi itu sebenarnya kita membangun tidak sekedar memilih pemerintahan yang bersih nantinya, kepala daerah yang amanah, tapi di situ adalah membangun juga toleransi, membangun rasa percaya diri. Jadi rasa percaya, membangun trust ya, atau trust building tadi itu bagian penting dari demokratisasi kita. Lah kalau sudah rasa percaya tadi itu trust building itu terbangun, itu biasanya ya toleransi itu mengikuti. Jadi implikasinya akan positif bahwa kita negara yang Bhinneka Tunggal Ika yang beragam ini harus menghargai suku-suku lain, agama-agama lain gitu ya, tanpa harus membedakan dan apalagi menggoreng isu SARA gitu. Kita akan mencapai ke sana. Jadi satu wujud konkret adalah ketika di DKI digoreng isu SARA,
juga tidak semuanya mengaminkan gitu ya. Ada sebagian besar yang tidak setuju dengan itu. Itu artinya memang kita sedang menuju sana. Jadi menuju katakan Indonesia yang memang dibangun dengan landasan 4 pilar tadi, dan tentunya tanpa harus membuat gitu ya konflik ini semakin tajam, konflik SARA. Itu hal yang sudah given, kita terima. Yang dalam konteks demokrasi mestinya yang lebih mengedepan adalah substansi tadi. Kita tidak boleh berhenti di demokrasi prosedural. Kita harus beranjak ke demokrasi yang lebih substansial, yang lebih berkualitas gitu ya. Yang di situ memang kita mengharapkan tokohnya, elitnya, aktornya itu mendrive demokrasi itu dengan benar. Jadi bukan bermain peta umpet gitu ya, membuat keruh suasana politik kita, iklim politik kita, tapi justru memang harus mendrive bagaimana nantinya pilkada ini menjadi pilkada yang transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya akurat, validasinya oke, dan sebagainya itu. Sehingga kita tidak mengharapkan juga nanti endingnya itu konflik, chaos, lalu ke Mahkamah Konstitusi. Demokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satu bentuk ataupun pilarnya. Pilarnya juga ini adalah pengawasan dari Panwaslu ya. Iya. Kalau di Amerika Serikat pengawasan cukup maksimal, masyarakat terbuka begitu, laporan begitu banyak gitu. Anda melihat sudah bisa belum masyarakat Indonesia melakukan hal yang serupa, atau masih ada unsur intimidasi sehingga kalau melihat ada pelanggaran gitu mereka khawatir untuk melaporkan kepada Panwas? Saya pikir di Jakarta mungkin beda sama daerah lain mungkin ya, terkait dengan masyarakat yang cerdas dan rasional mungkin. Karena pada hari H misalkan 11 Juli kemarin itu kan banyak yang tidak punya hak, kehilangan hak pilih. Jumlahnya kalau kemarin berdasarkan pengaduan yang ke Panwas dan kemudian diakomodir oleh KPU itu 34.000 lebih. Artinya itu kan potensinya konflik di TPS-TPS, di Gading Nias Residen misalkan. Orang sudah ke TPS itu udah potensinya rawan konflik, tapi ternyata tidak. Mereka mau bersabar menunggu pada putaran kedua 20 September untuk kemudian hak pilihnya kemudian bisa memilih. Nah, saya pikir Jakarta dalam hal ini bisa katakanlah cukup rasional dan cerdas. Tetapi kemudian ada teorinya namanya Irving Goffman tentang stigma misalkan. Kalau isu SARA terus yang dikembangkan, orang kan stigma itu kan muncul, justifikasi, oh benar SARA. Jadi padahal hari ini ada persoalan memang terkait dengan aspek legal yang namanya kampanye. Kampanye itu ditaruh tanggal 14, 15, 16 September. Setelah mereka tanggal 20 Juli ditetapkan oleh KPU sebagai peserta putaran kedua, tidak boleh kemudian melakukan kampanye. Inilah persoalan aspek legal. Kemudian ada bentuk-bentuk yang kreatif yang kemudian ada lagi underground. Hari ini jejaring sosial yang dimanfaatkan karena wilayahnya abu-abu di sana. Artinya ketika ada pelanggaran, orang melakukan aktivitas jedanya kepanjangan sehingga kemudian jadi kreatif tuh. Betul. Dan seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 10 misalkan kampanye 5 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, partai politik dapat melakukan kampanye itu 9 bulan. 21 terakhir itu melakukan rapat umum. Menurut saya sebaiknya setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu putaran kedua dapat melakukan kampanye, tapi pada 3 hari terakhir itu rapat umum bentuknya. Dan ini tentu saja catatan dalam RUU Pilkada. Yang terakhir adalah dalam putaran kedua juga harus dicatat bahwa yang namanya kampanye juga harus dihitung yang dana kampanye. Kemudian transparansi akuntabel juga harus dalam bentuk peraturan KPU nomor 14 tahun 2010 dan peraturan KPU nomor 9 yang revisinya ini harus kemudian diatur. Katanya tidak ada keharusan untuk melaporkan dana kampanye. Ini bahaya banget nih, padahal putaran kedua ini biasanya all out nih. Karena di peraturan KPU-nya nomor 14 tahun 2010 itu tidak menyebutkan itu, dia menyebutkan rigid. Sedangkan pada putaran pertama sangat rigid. Harus membuat laporan yang pertama, laporan kedua, laporan terakhir setelah kampanye. Tetapi pada putaran kedua tidak diatur. Nah, ini ada beberapa hole-hole yang tentu saja harus kita perbaiki menurut saya. Dan sekali lagi, hole yang terakhir untuk accounting Panwas ini menurut saya ketika Panwas hanya bisa dapat 14.000 misalkan, teman-teman FED membantu, ini menutupi hole. Dan terakhir sekali lagi, ketika di Amerika, trust itu dibangun bukan pada sistem, pada semuanya. Hari ini Jakarta sistemnya yang jadi distrust. Orang tidak percaya orang bangun sistem, seringkali accounting distrust. Nah, saya berharap kita orang luar melakukan ini. Percaya atau tidak masyarakat, kita ada penelpon ya Ardi ya? Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami di sini. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, selamat pagi. Dengan Pak Yudi di Cengkareng. Ya, ada yang ingin ya. Ini saya mengenai accounting ini. Dengan yang mempunyai ide ini sangat bagus. Bagaimana caranya
dengan mengirim foto, database itu diolah dengan tadi ada 1000. Emang 1000 itu bisa cepat ya, karena itu TPS. Nah, TPS lalu dikalikan tadi katanya ada 10. Berarti kalau 1000 berarti ada 10.000. Double data namanya. Nah, untuk meningkatkan double data itu ya, mungkin lebih dari 10. Karena orang mau menjahit HP. Poinnya apa, Pak? Poinnya gini. Bagaimana data itu bisa di email nggak, Pak? Maaf, saya tanya dulu. Bisa di email? Datanya di email, maksudnya dari relawannya di email? Iya, relawan di email. Oke. Pertanyaannya itu ya? Enggak, di email lalu satu. Kalau data itu di email atau pakai MMS mempunyai kode. Misalnya kodenya pakai kode pos. Baik. Gitu. Baik. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Yudi. Tata caranya seperti Terakhir apa? ke Pak Radar ya. Jadi ini juga banyak yang bertanya nih, kalau ada double data, ada dispute, nah bagaimana nih? Karena kemudian ini kan suatu hal yang baru, itu bisa dijawab. Jadi kalau ada double data itu nggak ada masalah bahkan, ya. Makin banyak data masuk, ya, ada makin banyak foto dari setiap TPS, ya itu makin baik kalau menurut pendapat kami. Karena apa? Karena berarti masyarakat bisa melakukan pembandingan sendiri, ya. Ya, jadi tidak ada, kalau cuma kita seleksi jadi satu data saja, orang akan bertanya-tanya, ini datanya updatean nggak gitu kan? Ya. Tapi kalau ada banyak, masyarakat kemudian menilai mana yang benar, mana yang salah, terserah masyarakat sendiri. Jadi apa yang diberikan oleh Fed itu adalah ini data raw, mentah, ya. Silakan manfaatkan dengan cara apa, terserah, ya. Jadi yang penting adalah bahwa masyarakat itu well informed, masyarakat itu terlibat, ya. Masyarakat itu mencintai negaranya, oleh karena itu mau sedikit bersusah payah untuk melakukan pekerjaan memfoto ini, ya kan. Yang kedua, kita ingin dengan cara ini mengikis politik uang, ya, sehingga tadi dibilang kan berhati-hatilah, ya, para petugas KPU, ya kan, berhati-hatilah para politisi, jangan melakukan politik uang. Yang ketiga, kita ingin memperkuat Panwas, ya, sehingga Panwas itu mempunyai data yang sebanding dengan KPU, ya. Ini baru namanya check and balance. Kalau dua lembaga ini adalah lembaga yang saling mencek dan membalance, maka data tersebut akan membalance data KPU sehingga ada kemampuan Panwas untuk checking, ya, apakah benar KPU-nya. Ini independen ya? Independen. Kami independen, kami relawan, tidak ada yang berbayar, kami semua mengusahakan ini berdasarkan kemampuan kami sendiri. Baik, jadi semakin banyak data pembanding akan semakin baik. Semakin baik. Dan semakin legitimate tingkat keterpilihannya. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Radar, Mbak Wiwi, Mas Romisa. Nanti kita bicara lagi terkait pilkada yang lain karena ini masih panjang. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama kami. PDGI, Afdogi, dan Unilever berkomitmen menciptakan Indonesia bebas gigi berlubang. Karena jika dibiarkan balapan ini, para peserta